Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inanda Umi Sofia, NIM 190333152. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4, Kimia Pangan kelas D, akan menjelaskan mengenai selulosa, hemiselulosa, pektin, dan jeng pektin. Untuk selulosa akan dijelaskan oleh teman saya, Zenuba Nur Kholifia. Untuk hemiselulosa akan saya jelaskan. Untuk pektin akan dijelaskan oleh Erika dan Fikri Fauzi. Untuk gel pektin akan dijelaskan oleh Sukman Nitias. Jadi ada sedikit intermezzo mengenai polisakarida. Polisakarida itu merupakan polimer dari molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus ataupun bercabang dan dapat dihidrolisis oleh enzim tertentu. Polisakarida ini contohnya ya seperti pati atau starch. Kemudian yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu selulosa, hemiselulosa, pektin. Nah, seperti selulosa, hemiselulosa, kemudian pektin ini terdapat pada dinding sel tanaman di mana mereka bertiga merupakan serat pangan. Selulosa adalah serat-serat panjang bersama-sama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan sehingga memperkuat dinding sel pada tanaman. Pada proses pematangan, penyimpanan, atau pengolahan, komponen selulosa dan hemiselulosa mengalami perubahan, sehingga terjadi perubahan tekstur. Seperti halnya amilosa, selulosa adalah polimer berantai lurus alpha-1,4-D-glukosa. Yang membedakan dengan amilosa terletak pada jenis ikatan glukosidiknya. Selulosa bila dihidrolisis dengan enzim selulobiose yang cara kerjanya serupa dengan beta amilase akan terhidrolisis dan menghasilkan dua molekul glukosa dari ujung rantai, sehingga dihasilkan selubiosa beta 1,4-GG. Turunan selulosa atau dapat disebut sebagai karboksimetil selulose atau CMC sering digunakan dalam industri makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik, misalnya dalam pembuatan es krim. Penambahan CMC dalam pembuatan es krim dapat memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus. CMC juga sering digunakan dalam bahan makanan untuk mencegah terjadinya retrogradasi. CMC yang banyak digunakan dalam industri makanan adalah garam Na-karboksimetil selulose disingkat CMC, yang dalam bentuk murninya disebut dengan gam selulosa. Pembuatan CMC ini adalah dengan mereaksikan NaOH dengan selulosa murni dan ditambahkan dengan Na-kloroasetat. Karena CMC mempunyai gugus karboksil, maka viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan. pH optimumnya adalah 5. Dan bila pH-nya terlalu rendah atau kurang dari 3, maka CMC akan mengendap. Lalu apa sih hemiselulosa itu? Hemiselulosa merupakan polisakarida di mana dia terdapat pada dinding sel tanaman. Selain itu, dia tuh mirip-mirip dengan selulosa di mana sama-sama tidak dapat larut dalam air. Tapi hemiselulosa ini larut dalam keadaan basah. Hemiselulosa ini tidak dapat larut dalam badan Golgi, makanya dia diangkut ke dinding sel tumbuhan. Pada slide ini terdapat struktur polimer dari hemiselulosa, di mana di situ terdapat silose beta 1,4, lalu manose beta 1,4, glukose alfa 1,3, galaktose. Lalu, dalam pengolahan pangan, hemiselulosa ini berperan sebagai pengental, penstabil, emulsifier, ataupun sebagai serat tambahan. Selain itu, hemiselulosa juga berperan sebagai prebiotik atau makanan bagi probiotik, yaitu probiotik adalah bakteri baik yang ada dalam usus kita. Pada penggunaan pangan, hemiselulosa berperan dalam industri pulp dan kertas, di mana enzim hemiselulase memecah hemiselulosa pada kayu. Selain itu, hemiselulosa juga berperan dalam bioplastik.
dimana bisa dimanfaatkan untuk packaging makanan menggantikan plastik. Saya Erika Maya Putri, NIM 190337172. Saya akan mempresentasikan mengenai pektin. Pektin merupakan polisakarida penguat tekstur dalam sel tanaman yang terdapat di antara selulosa dan hemiselulosa. Selulosa dan hemiselulosa membentuk jaringan dan memperkuat dinding sel tanaman, yaitu sesuai fungsinya sebagai perekat dinding sel. Pektin terdiri lebih dari 65% asam galakturonat, 35% polisakarida lainnya, dan beberapa monosakarida. Berdasarkan jumlah metil ester yang terikat pada polimer, senyawa pektin dibagi menjadi 3, yaitu protopektin, pectinic acid, dan pectic acid. Pada slide di sini terdapat gambar pektin yang diperoleh dari kulit jeruk. Kemudian di bawahnya terdapat skema perubahan protopektin menjadi pektin dan asam pektat. Skema tersebut yaitu protopektin mengalami hidrolisis menjadi pektin. Kemudian pektin mengalami hidrolisis menjadi asam pektat. Selain itu, protopektin dapat berubah menjadi asam pektat dapat dipengaruhi karena basa. Satu, protopektin. Protopektin merupakan polimer asam galakturonat termetilasi dengan berat molekul tinggi atau induk dari zat pektat. Ditemukan pada buah yang belum matang. Tidak larut dalam air karena ada garam, kalsium atau magnesium yang tidak larut. Namun, bisa diubah. Yaitu pektin yang dapat terdispersi dalam air dengan pemanasan dalam air mendidih. Selain itu, tidak bisa membentuk gel. Karena alasan tersebut, maka jaringan-jaringan dalam buah-buahan menjadi lunak dan empuk bila dimasak dalam air panas. Buah apel dan bagian albedo yang berbentuk spons putih pada kulit buah jeruk biasanya banyak mengandung pektin dan digunakan secara komersial sebagai sumber pektin. Komposisi kandungan protopektin, pektin, dan asam pektat di dalam buah sangat bervariasi dan tergantung pada derajat pematangan buah. Yang kedua yaitu pectinic acid. Pectinic acid merupakan polimer asam galakturonat yang termetilasi atau terdapat ester metil yang dibentuk oleh hidrolisis enzimatis dari protopektin saat buah matang. Terdispersi dalam air dan dapat membentuk gel. Pektin atau asam pektinat mengandung metil ester yang cukup, yaitu lebih dari 50% dari seluruh gugus karboksil. Yang ketiga yaitu pectic acid. Pectic acid merupakan turunan rantai pendek dari asam pektinat dibentuk karena buah yang terlalu matang. Enzim-enzim seperti poligalakturonase dan pektinesterase menyebabkan depolimerisasi dan demetilasi asam pektinat. Demetilasi lengkap menghasilkan asam pektat yang tidak mampu membentuk gel. Pada umumnya, protopektin yang tidak larut itu lebih banyak terdapat pada buah-buahan yang belum matang. Kekuatan membentuk gel suatu senyawa akan lebih tinggi bila residu asam galakturonatnya dalam molekul juga lebih besar. Potensi pembentukan jelly dari pektin menjadi berkurang dalam buah yang terlalu matang. Selama proses pematangan terjadi proses demetilasi pektin, dan hal ini menguntungkan untuk tujuan pembuatan gel. Tetapi sebaliknya,
Demetilasi yang terlalu lanjut atau sempurna akan menghasilkan asam pektat yang tidak lagi mudah membentuk gel. Saya Fikri Fauzi, NIM 190003314, mau menyampaikan materi mengenai pektin. Pektin biasanya diklasifikasikan menurut derajat metoksilasi. Derajat metoksilasi dinyatakan sebagai persentase unit asam galaktoronat yang diesterifikasi terhadap total unit asam galaktoronat dalam molekul pektin. Ini mempengaruhi sifat pektin, terutama kelarutan dan karakteristik pembentukan gel. Dalam parameter derajat metoksilasi dari pektin metoksil tinggi itu sekitar lebih dari 50%, untuk pektin metoksil rendah itu kurang dari 50%. Selanjutnya konten padat larut untuk pektin metoksil tinggi itu lebih dari atau sama dengan 65%, untuk pektin metoksil rendah itu 10-70%. Untuk pH dari pektin metoksil tinggi itu 2-3,8, untuk pektin metoksil rendah 2,6-7. Selanjutnya ion bivalen dari pektin metoksil tinggi itu tidak ada. Selanjutnya untuk pektin metoksil rendah itu lebih dari atau sama dengan 15. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada pektin metoksil tinggi. Pada pektin metoksil tinggi mengandung proporsi tinggi atau biasanya 50-58% gugus karboksil teresterifikasi. Oleh karena itu, sebagian besar gugus asam tidak tersedia untuk membentuk ikatan silang dengan ion divalen, sehingga pektin ini tidak membentuk gel dengan cara ini. Namun, mereka bisa dibuat menjadi gel dengan tambahan gula dan asam. Ini adalah pektin metoksil tinggi yang biasa digunakan untuk membentuk jelly pektin. Selanjutnya pektin metoksil rendah. Pada pektin metoksil rendah, sebagian besar mengandung gugus karboksil bebas. Faktanya hanya 20-40% dari gugus karboksil yang diesterifikasi. Oleh karena itu, sebagian besar tersedia untuk membentuk ikatan silang dengan ion divalen seperti kalsium. Jika ikatan silang yang cukup terbentuk, jaringan 3 dimensi dapat diperoleh yang merangkap cairan membentuk gel. Dengan demikian, pektin metoksil rendah dapat membentuk gel dengan adanya ion divalen tanpa perlu gula atau asam. Ya, untuk selanjutnya yaitu kegunaan pektin. Pada kegunaan utama pektin adalah sebagai agen pembentuk gel, zat pengental, dan penstabil dalam makanan. Kemampuan pektin membentuk gel tergantung pada kandungan metoksilnya. Pektin yang dengan kandungan metoksil tinggi dapat membentuk gel dengan penambahan gula. Selanjutnya sumber dari pektin. Pektin terjadi secara alami pada tumbuhan dan dapat ditemukan di dinding sel dan di lapisan tengah sel pada sebagian besar sayuran dan buah-buahan. Sumber produksi pektin komersial terutama berasal dari pomes apel dan kulit jeruk. Keduanya merupakan pektin metoksil tinggi. Nama saya Sukmaring Das Pratiwi, NIM 19000333175. Di sini saya akan membahas tentang gel pektin. Gel pektin sebagian besar terdiri dari air yang tertahan dalam jaringan 3 dimensi molekul pektin. Pektin dapat terdispersi dalam air dan membentuk sol. Meskipun dalam kondisi yang tepat, dapat diubah menjadi gel. Ini terjadi ketika molekul pektin berinteraksi satu sama lain pada titik-titik tertentu. Pektin dapat membentuk gel dengan gula bila lebih dari 50% gugus karboksil telah termetilasi dengan derajat metilasi sebesar 50. Sedangkan untuk pembentukan gel yang baik, ester metil harus sebesar 8% lebih dari berat pektin. Makin banyak ester metil, maka makin tinggi suhu pembentukan gel. Gel pektin dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu rapid set dan slow set. Rapid set adalah pektin yang cepat membentuk gel dengan suhu pembentukan gel dan terjadi pada suhu 88 derajat Celcius.
Sedangkan slow set adalah pektin yang lambat membentuk gel dan terjadi pada suhu 54 derajat Celcius dan berderajat metilasi 60. Faktor yang mempengaruhi pembentukan gel pektin dengan derajat metilasi tinggi antara lain yang pertama konsentrasi. Konsentrasi menyebabkan semakin tinggi konsentrasi pektin, maka semakin keras gel yang akan terbentuk. Konsentrasi 1% telah menghasilkan kekerasan yang cukup baik. Yang kedua yaitu persentase kandungan padatan terlarut dalam kurung gula. Gula yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 65% agar mencegah terbentuknya kristal-kristal pada permukaan pektin. Yang ketiga yaitu pH. Makin rendah pH, maka gel akan semakin keras dan jumlah pektin yang dibutuhkan semakin sedikit. Tetapi, pH yang terlalu rendah akan menimbulkan sinersis, yaitu air dalam gel akan keluar pada suhu kamar. Sedangkan pH yang lebih tinggi akan menyebabkan gel pecah. pH yang baik adalah 3,1 sampai 3,2. Selanjutnya, setting time adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya gel sejak ditambahkan bahan-bahan pembentuk gel. Kecepatan pembentukan gel mempengaruhi mutu gel. Bila gel terbentuk sebelum penambahan komponen selesai, akan terbentuk gel yang tidak merata atau pudel. Selanjutnya kita akan membahas tentang high methoxyl pektin. Pektin HM atau high methoxyl pektin hanya akan membentuk gel jika kandungan padatan terlarut lebih tinggi dari 65% dan pH 2,0 sampai 3,8. Gel dibentuk dengan mengikat silang polimer di zona persimpangan, terutama ikatan hidrogen dan tolakan gugus metil, menciptakan area di mana gula dan air dapat terperangkap dalam jaringan pektin. Nilai pH yang rendah mengurangi muatan negatif di sepanjang rantai pektin yang berasal dari disosiasi gugus karboksilat. Jadi, tolakan elektrostatis yang terjadi bertanggung jawab untuk pembentukan gel dan pembentukan ikatan pektin-pektin dihindari. Semakin rendah level DM, semakin lama waktu pengaturan dan semakin rendah suhu yang disetel. Semakin tinggi kandungan padatan terlarut, maka semakin rendah jumlah ikatan hidrogen. Ikatan ini lebih kuat dan dengan demikian gel terkuat akan terbentuk. Selanjutnya yaitu ada low methoxyl pektin. LM pektin atau low methoxyl pektin membentuk gel dengan adanya kation polivalen. Biasanya kalsium dengan jumlah minimum 15 mg kalsium per gram pektin. Membentuk gel pada rentang pH yang luas dari 2,6 sampai 7,0 dengan kandungan padatan terlarut antara 10 sampai 70%. Pengikatan Ca+ atau kalsium ke pektin bukanlah interaksi ionik sederhana, tetapi melibatkan pengikatan kelat antar molekul kation yang mengarah pada pembentukan agregat makromolekul atau rongga kotak telur. Semakin tinggi level padatan dan semakin rendah pH, maka pektin akan semakin reaktif. Semakin tinggi kandungan kalsium dan semakin rendah pH, maka semakin tinggi suhu pengaturannya. Demikian tentang gel pektin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.